Ya, halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTubeku. So, di video kali ini kita akan ngomongin gimana caranya supaya iklan kita di Meta bisa tepat sasaran ya. Buat kamu yang baru pertama kali berkunjung di channel YouTubeku, kenalin namaku Zan Abdullah. Aku udah bantu para pelaku bisnis, pelaku usaha ngiklan di Meta Ads. Ada yang omset puluhan juta, ratusan juta, miliaran, bahkan ada yang sampai puluhan miliar. Bisa cek beberapa interview yang sudah aku lakukan ya di channel YouTubeku juga, nanti kamu bisa belajar, oke? So, jadi kita mari mulai masuk ke materinya. Problem banyak orang ketika beriklan adalah leadnya itu tidak berkualitas ya. Jadi orang-orangnya yang masuk itu tidak sesuai dengan target market kita. Nah, mungkin kalian berpikir bahwa sepertinya ada kesalahan saya dalam men-settingnya. Mungkin kamu berpikir, kayaknya saya ini salah ya dalam menentukan objektif iklan ya. Mungkin kamu sempat berpikir, kayaknya harus pakai traffic ya, kayaknya harus pakai penjualan ya, kayaknya harus pakai A, B, C, D, dan segala macam ya. Atau mungkin kamu berpikir lagi, kayaknya ada yang salah juga nih di bagian targetingnya. Kayaknya targetingnya kurang spesifik. Lalu, kamu sudah mencoba seperti ini, misalnya, saya tuh udah spesifik banget mas, ya kan? Saya udah masukin interestnya itu adalah orang yang suka nge-gym. Saya udah masukin orangnya yang suka A, yang suka B, yang suka C. Harusnya ini kan Meta kirimnya ke orang-orang yang ini doang. Tapi kenapa yang masuk kok nggak sesuai dengan yang sudah saya tulis di sini? Oke? Kalau itu kamu ya dan kamu sudah cobain dan tetap yang masuk orang-orang nggak sesuai, ikutin video ini sampai selesai, tonton sampai selesai. So, jadi gini. Kita mesti paham dulu era Meta sekarang itu seperti apa. Jadi era Meta bekerja itu udah berbeda dengan zaman dulu, ya kan? Sebenarnya dari dulu udah kayak gini, tapi dia lebih menguatkan lagi sistem dia itu di sini, yaitu dia tidak berfokus kepada di sini. Dia tidak ngurusin yang nama gym, physical fitness, dia nggak ngurusin interest kita. Ya, yang dia lihat adalah apa yang kita omongin di konten iklan kita. Ya, jadi stop fokus kepada interest ini. Karena ini ya tidak benar-benar dikirimkan oleh Meta, tapi yang beneran dia kirimkan adalah kontennya. Jadi misalnya sebagai contoh ya, kita misalnya ngupload sebuah gambar iklan, kita ngupload sebuah video iklan, ya, yang dibaca sama AI-nya Meta, ya misalnya contoh aja ya, misalnya aku di sini punya konten apa ya, yang gampang kita kasih contoh, misalnya anggaplah di sini lah ya, nih misalnya aku jualan kafe roti, yang ini agak susah nyontohinnya. Kita yang gampang. Nah, misalnya gini deh. Misalnya aku punya gambar kayak gini nih tulisannya. Oke. Nih, anggap aja aku punya konten kayak gini tulisannya. Ya. Anak makin takut, ya kan? Matematika. Biar Kak Selvia bimbing sampai paham. Join private matematika dengan Kak Selvia. Ini contoh aja. Nah, sekarang si Meta itu cara dia bekerja adalah dia baca tuh di gambar kita ngomongnya apa. Ya, ketika dia membaca kamu ngomongnya matematika, kamu mau masukin listnya interestnya gym, ya tuh iklan nggak bakalan dikirim ke orang gym kecuali orang gymnya memang ada yang kebutuhan dengan private matematika ini gitu loh. Ya, jadi intinya sekarang Meta itu ngebaca konten kita tulisan demi tulisan, bahkan audio. Kalau video dia bisa translate tuh, nih video ngomongin apa dan dia harus kirim ke siapa. Ya, jadi yang perlu dilakukan adalah kita fokus kepada konten kita. Sekarang kita masuk. Lalu gimana caranya atau tekniknya pembuatan konten supaya iklannya tepat sasaran? Aku sering kasih analoginya, ya, kasih materinya atau biar gampang mahaminnya adalah call out avatar. Ya, jadi call out avatar itu simpelnya adalah kita memanggil avatar kita. Jadi kalau kita punya bisnis, kita punya usaha, sebenarnya ini kita punya target market avatar. Jadi kita sebutnya avatar. Nah, avatar target market kita ini sebenarnya siapa? Ya, kita tuh harus memanggil dia. Misalnya, target market kita apakah ibu hamil, apakah target market kita itu adalah anak gym, apakah target market kita adalah apa namanya orang-orang tertentu, misalnya pengusaha, gitu kan? Atau target market kita adalah karyawan, konten kreator, gitu kan? Ya, dan lain-lain. Jadi kita mesti melis sebenarnya kita tuh lagi pengen targetin siapa mereka. Ya, kita sebutnya avatar. Nah, tapi kita nggak mesti avatar juga. Kita bisa mengcall yang lain kok. Ya, kita bisa nge-call problem mereka. Ya, yang dimana kalau problem ini ya si Meta baca, Meta tahu oh ini problem ini itu dialamin oleh si A. Ya, si A ini siapa? Nah, itu Meta yang ngurusin, dia akan cari di database kita.
Ya, masalah misalnya ibu hamil ya kan, masalahnya adalah susah nyari makan saat hamil. Ya, banyak pantangannya. Kalau masak pun capek, misalnya gitu kan. Kalau masak pun capek, gitu kan. Atau misalnya sudah apa ya? Sudah masak di rumah ya saat hamil, tapi tetap aja sering mual ya. Pokoknya problem-problem ini itu kalau misalnya dibaca sama AI-nya Meta. Ini pertama ya, kita ngomongin AI-nya Meta dulu deh. Dia akan paham, oh ini orang tuh pengen dilempar ke orang yang lagi hamil gitu loh. Itu namanya kita call si target market kita. Dan ini kalau bisa sespesifik mungkin ya. Ya kalau kamu ngerasa saya sangat jelas, saya tahu siapa siapa yang saya pengen jualin, di call, dipanggil tuh di konten. Ya, istilah katanya tuh ditulis ya. Atau misalnya ini ibu hamil ya, kita call problem lagi misalnya anak gym yang mau gedein masa otot ya kan. Udah gym berbulan-bulan ya, BB tetap segitu-gitu aja ya kan. Udah sering gonta-ganti apa namanya, udah sering gonta-ganti ini ngomonginnya, anggaplah produknya adalah whey protein ya. Whey protein itu seperti kalau yang nge-gym tahu ya, jadi seperti suplemen tambahan. Udah sering gonta-ganti suplemen ya, whey protein ya kan, whey protein, tapi tetap jerawatan ya. Jadi kalau yang belum tahu, kadang ada orang minum whey protein mukanya malah jerawatan, nggak cocok gitu kan. Cobain punya kita. Jadi kita tuh harus sespesifik mungkin memanggil target market kita, entah dari avatarnya langsung, ibu hamil, anak gym, pengusaha, karyawan, konten kreator ya kan, atau apapun lah yang teman-teman jadiin sekarang mereka target market, pensiunan ya kan, macam-macam tuh ya, pensiunan. Nah, semakin spesifik orang-orang yang kita panggil ini, maka si Meta semakin jelas dia pengen kirim ini ke siapa. Dan itu dari sisi metanya ya. Jadi ini kalau kita ngomongin di atas, ini adalah dari segi si metanya. Ya, jadi call out mereka ini, ya manfaatnya buat si Meta. Itu satu, manfaat pertama tuh buat Meta. Ketika kita kontennya jelas ya, maka nih manfaatnya buat Meta tuh sangat luar biasa. Dia jadi bisa tahu gitu loh, oh nih orang pengennya dilempar ke si A, ke si B, ke si C. Manfaat yang kedua, orang yang ngebaca dan melihat paham, ini konten buat saya atau bukan. Kalau buat saya klik. Kalau nggak sesuai sama saya nggak klik. Ya kan sekarang logikanya, ada iklan lewat begini, susah nyari makan saat hamil, banyak pantangannya, kalau masak pun capek. Lah aku cowok, istri lagi nggak hamil, ya kan? Atau misalnya kamu nikah aja belum, ya kan? Orang terdekat kamu ada yang hamil aja kagak. Kira-kira ngeklik nggak tuh iklan? Kagak bakal. Ya, kalau kamu orang normal ya. Kalau orang nggak normal mungkin yang iseng-iseng dia klik gitu. Ya, nah itu jadi ada dua hal yang kita perlu lakukan gitu. Dua hal yang kita mesti paham lah. Ya, nomor satu adalah kita mesti jelasin di Meta bahwa Meta, konten saya ngomong begini, tolong tembak ke sini, gitu loh. Ya, bagaimana mas ceritanya kalau misalnya kita tidak memiliki apa ya? Kita itu bingung ya, kita itu bingung. Sebenarnya siapa target market? Ya, target market kita, alias avatarnya ini siapa? Nomor satu, lihat database ya. Kita lihat database kita sebelumnya, mereka ini rata-rata siapa sih gitu ya. Apakah misalnya mereka ini pekerja kantoran, apakah mereka ini rata-rata karyawan, apakah mereka ini rata-rata pengusaha, atau mereka ini rata-rata freelancer ya. Ini kalau kita nge-call out lagi, ada lagi avatar namanya freelancer. Apakah kamu seorang freelance yang sedang kebingungan nyari database, nyari apa? Itu kan kita nge-call ya, secara clear kita pengen iklan ke siapa. Dan mereka yang kena iklan jadi jelas, oh ini iklan buat saya. Ya, saya seorang freelancer gitu loh. Ya, oh saya betul, saya adalah seorang pensiunan. Saya akan baca konten ini karena saya adalah seorang pensiunan gitu loh. Ya, jadi kalau kita nggak tahu target market kita lihat database kita. Mereka ini siapa gitu loh. Kita cross check, kita bedah, kita ajak ngobrol, kita tanya, Pak, Bapak kegiatannya apa sehari-hari gitu kan. Kita cari tahu mereka ini siapa gitu loh. Ya. Terus yang kedua, ya udah kalau misalnya kita database belum ada kan habis baru buat, ya udah kita mainnya di gen aja. Ya, mainnya tuh di keinginan. Ya, kalau misalnya problem nggak ada ya.
Ya, contohnya apa? Misalnya kamu jualan fashion gitu kan. Oh, bingung kan? Kalau misalnya jualan fashion, biasanya orang bingung. Ngomongin problem tuh apa, Mas? Ngomongin problem. Sedangkan kalau fashion, ya, itu jualannya ya keinginan gitu loh. Apakah kamu ingin, apakah kamu ingin, apakah kamu ingin, atau misalnya sekedar menggambarkan bahwa ini adalah gamis yang bagus, ya kan, hijab yang menarik, ya, baju yang keren, ini segala macam. Nah, itu kamu mainin di sana. Ya, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah si Meta itu hanya melihat video kita? Jawabannya tidak, guys. Boleh nggak, Mas? Pada saat saya bikin konten, saya nggak nge-call mereka. Ya, saya nggak nge-call mereka, tapi saya hanya bikin di konten saya itu biasa aja. Tapi kita nge-callnya di sini, di teks utama. Buat kamu yang sering pergi kajian, ya, dan butuh baju gamis yang adem, nyaman, ya, misalnya ini jualannya gamis perempuan, ya. Kita kan memanggil orang tersebut tuh, ya kan, orang yang suka ikut kajian, orang yang suka ikut pengajian misalnya gitu kan, whatever lah, kamu yang lebih paham sebenarnya siapa sih target market saya. Jadi kalau kamu pengen sesuai target marketnya, kita panggil dia, ya. Atau kalau tadi nggak punya, adalah kita bisa melakukan tadi, ya, kita langsung ngomongin keinginan dia. Kalau problem nggak ada, kita langsung ngomongin keinginan. Keinginan itu apa? Ya, kita membuat sebuah video iklan atau kita membuat sebuah gambar iklan yang menampilkan nih orang tuh pasti pengen nih begini nih, ya. Jadi kalau misalnya jualannya baju misalnya gitu, kita menampilkan bahwa betapa ademnya baju ini, ya kan, betapa kerennya baju ini. Oh, itu keren tuh kalau dipakai sama saya gitu loh, ya. Kita munculin hal-hal kayak tadinya. Nah, nanti si Meta juga akan meng-attract orang-orang yang sesuai dengan tersebut. Tapi kalau saran aku, teman-teman harus melakukan call avatar, ya. Ini aku udah pakai berkali-kali setiap aku bikin iklan. Aku bahkan udah pernah buktiin, aku bikin puluhan kelas, ya. Aku bikin puluhan produk yang berbeda dengan call-call yang berbeda, dan yang datang manusianya beda semua, ya. Aku bikin kelas tentang klinik kecantikan, yang masuk bisnis owner klinik kecantikan. Aku bikin kelas tentang travel umroh, yang datang pebisnis umroh semua. Aku bikin kelas tentang orang yang jualan paket wifi, yang beli orang yang jualan wifi semua. Dan itu di call, itu dipanggil di konten, ya. Jadi yang pertama, Meta jadi jelas Nizan pengen ngiklan ke siapa. Kedua, orang yang lihat juga jelas nih konten buat saya atau bukan, gitu loh. Karena semuanya jelas gitu loh. Jadi kebanyakan orang ketika ngiklan gak jelas, ya. Mikirnya ngiklan tuh kayak pasang foto udah tinggal aja. Nanti orang suruh mikir, ya. Sedangkan kalau iklan, kalau bisa sejelas mungkin kita pengen ke siapa nih iklan kita, ya. Itu diperjelas lagi. Dan harusnya kalau teman-teman bisnisnya udah lama, teman-teman udah tahu siapa target market kalian, apa problemnya, apa masalahnya, apa keinginan dia, apa yang biasa jadi keunggulan produk kita. Kamu udah kebayang, ya. Harusnya sudah kebayang, gitu ya. So, itu aja video kali ini, ya. Kalau kamu ngerasa ini bermanfaat, jangan lupa like, komen kalau ada pertanyaan, subscribe. Kalau pengen tahu info-info mengenai kelas-kelas aku, seminar 5 hari aku biasanya ada di setiap bulan. Kalau pengen praktek iklan dari nol, ya, langsung cek link deskripsi kalau pengen belajar Meta Ads lebih lanjut. Itu aja video kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.